Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Wah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini kita akan bercerita sebuah kisah tentang ulama Nusantara yang alim dan bijaksana. Siapa dia? Beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yuk, disimak bersama-sama. Salah satu rahasia seorang murid bisa berhasil mendapatkan ilmu dari gurunya adalah taat dan hormat kepada gurunya. Guru adalah orang yang memiliki ilmu, sedangkan murid adalah orang yang mendapatkan ilmu dari sang guru. Inilah yang dicari oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir dengan nama Muhammad Hasyim Asy'ari, tepatnya di Kabupaten Jombang pada tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki sanad keilmuan yang langsung terhubung dengan Rasulullah SAW. Kiai Haji Hasyim Asy'ari muda berkelana menimba ilmu dari berbagai tokoh dan pesantren. Beberapa di antaranya yang tercatat yaitu Pesantren Siwalan di Sidoarjo, Pesantren Wonokoyo di Probolinggo, Pesantren Langitan di Tuban, Pesantren Tenggilis di Semarang, dan Pesantren Kademangan di bawah pengajaran Syekhona Khalil Bangkalan bersama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan Muda. Kisah ini terjadi pada saat beliau masih menjadi santri Syekhona Khalil Bangkalan. Di pondok milik Syekhona Khalil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dididik akhlaknya. Setiap hari, Kiai Hasyim diperintah oleh gurunya untuk merawat sapi dan kambing. Kiai Hasyim diperintahkan untuk membersihkan kandang dan mencari rumput. Ilmu yang diberikan oleh Syekhona Khalil memang bukan ilmu tentang teori, melainkan ilmu yang mengutamakan penggunaannya untuk diterapkan secara langsung. Sebagai seorang murid, Kiai Hasyim tidak pernah mengeluh ketika dimintai tolong gurunya untuk merawat sapi dan kambing. Beliau terima titah gurunya itu sebagai khidmat atau penghormatan kepada sang guru. Beliau sadar bahwa ilmu dari gurunya akan berhasil diperoleh apabila sang guru ridho kepada muridnya. Inilah yang dicari oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yakni keridhaan guru. Beliau tidak hanya mendapatkan ilmu tentang teori, tapi lebih dari itu, yang diinginkan adalah berkah dari Syekhona Khalil Bangkalan. Suatu hari, Kiai Hasyim memasukkan sapi dan kambing ke dalam kandangnya. Karena waktu sudah memasuki waktu sholat asar, Kiai Hasyim hendak mandi dan langsung melaksanakan sholat asar. Sebelum sempat mandi, Kiai Hasyim melihat gurunya. Syekhona Khalil sedang termenung sendiri seperti ada sesuatu yang mengganjal di hati beliau. Maka Kiai Hasyim memberanikan diri untuk bertanya kepada Syekhona Khalil. "Ada apa gerangan wahai guru? Kok kelihatan sedih?" tanya Kiai Hasyim kepada Syekhona Khalil Bangkalan. "Bagaimana tidak sedih wahai muridku? Cincin pemberian istriku jatuh di kamar mandi, lalu masuk ke lubang pembuangan akhir sepiteng," jawab Syekhona Khalil dengan nada sedih. Mendengar jawaban sang guru, Kiai Hasyim segera meminta izin untuk membantu mencarikan cincin yang jatuh itu, dan Syekhona Khalil mengizinkannya. Langsung saja, Kiai Hasyim masuk ke dalam kamar mandi dan membongkar sepiteng atau kakus. Bisa dibayangkan, namanya kakus, dalamnya bagaimana dan isinya seperti apa. Namun, karena hormat dan sayangnya Kiai Hasyim kepada Syekhona Khalil Bangkalan, beliau tidak pikir panjang. Beliau langsung masuk ke sepiteng dan dikeluarkanlah isinya. Setelah dikuras seluruhnya, badan Kiai Hasyim penuh dengan kotoran. Akhirnya, cincin milik gurunya berhasil ditemukan.
Betapa riangnya sang guru melihat muridnya telah berhasil menemukan cincin itu. Sampai terucaplah doa dari Syekhona Khalil. Aku ridho padamu wahai Hashim. Kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan dan semua orang cinta padamu. Demikianlah doa yang keluar dari Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil adalah seorang wali. Jika berdoa, mustajablah doa itu. Tiada yang memungkiri bahwa di kemudian hari, Kiai Hashim menjadi ulama Nusantara. Di samping karena Kiai Hashim adalah pribadi pilihan, beliau mendapatkan berkah dari gurunya karena gurunya ridho kepadanya. Jadi, dari kisah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang murid harus berbakti kepada gurunya. Dia tidak boleh membantah, apalagi menentang perintah sang guru. Kecuali jika gurunya mengajarkan ajaran yang tercela dan bertentangan dengan syariat Islam. Maka sang murid wajib untuk tidak menurutinya. Jika kita seorang guru baik, maka murid tidak boleh membantahnya. Sekian teladan ulama Nusantara Kiai Haji Hashim Asy'ari. Semoga kita semua dapat mengambil pelajarannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.